Shalom Elohim, Bapak Ibu dan teman-teman terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali dalam program Kesaksian Iman yang luar biasa ini. Dan saya selalu merindukan Bapak Ibu dan teman-teman semua sehat, bahagia, dan dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Sebab Tuhan itu adalah Tuhan yang baik dan Dia selalu ingin memberkati kita dan menjadikan kita sehat, bahagia, dan berguna bagi banyak orang ya. Saya percaya Bapak Ibu menjadi berkat bagi banyak orang dan tentunya itu menyenangkan hati Bapa kita di surga. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Baik, hari ini kita akan mendengarkan kesaksian dari Ibu Fatimah Nasir ya. Beliau ini adalah seorang muslimah ya, mantan muslimah yang sudah keluar dari agamanya dan menjadi pengikut Kristus, dan sungguh sangat luar biasa ya, karena satu ayat saja yang dia dengarkan, yang dia baca, yang dia lihat dan dia renungkan. Satu ayat itu membuat dia bertobat. Satu ayat itu membuat dia keluar dari agamanya. Padahal dia dulu ketat beragama, rajin beribadah, bahkan mengenakan jilbab ya, mengenakan hijab. Tetapi satu ayat ini membuat dia bertobat. Nah, bagaimana kisahnya? Mari kita saksikan bersama-sama. Tuhan memberkati. Ya, Fatimah Nasir. Ya, Sekarang sudah bisa menyalakan kamera, Bu. Silakan nyalakan kamera. bentar ya. Anda akan, ini apa pilihannya nih ya? Oh, bisa. Simpan. Aduh, besar betul. Oke, Ibu Fatimah Nasir. Saya mau konfirmasi dulu nih, Bu. Benar, Ibu itu namanya Fatimah. Ya, betul. Nama lahir Ibu Fatimah. Ya, betul. Fatimah Nasir itu nama asli ya? Betul, nama bapak saya Muhammad Nasir. Oke. Bu, coba Bu, saya mau tanya dulu nih Bu. Karena di sini kita nggak boleh bohong-bohong. Kalau bohong, langsung kami tendang keluar. Tidak boleh di sini. Gini Bu, saya tidak mau orang berpura-pura jadi Islam untuk menjelek-jelekkan agama Islam. Saya tidak mau. Bahkan kalau ada orang memfitnah Muhammad, memfitnah Islam, saya juga tidak izinkan di sini dia ngomong fitnah tentang Muhammad. Begini. Seberapa lama ini Anda menjadi muslimah ini? Dari lahir sampai kelas 1 SMA. Berarti usia 15 tahun. Lahir 15 sampai tahun 15 lah tahun. berarti. Oke, berarti sudah cukup lama ya meninggalkan agama Islam ya? Iya, sekitar 12 tahun lah. Sekarang 28 tahun. Oke, 12 tahun yang silam. Nah, Ibu Fatimah, ketika Anda muslim dulu, sholat nggak? Ngaji nggak? Sholat, saya ngaji habis dari Iqro ya, karena kan bapak Bugis, jadi memang bapak suruh bukan mewajibkan sih, mengharuskan lah ya, mewajibkan untuk ngaji gitu dari Iqro, habis Iqro 1 sampai Iqro 6. Boleh nggak kami membuktikan bahwa benar bisa ngaji? Coba kami pengen dengar, coba. Boleh. Apa ya, kalau apa tadi tuh, kalau Al-Fatihah udah ini ya, terlalu seringnya ini ya, surat Al-Ikhlas lah ya. Silakan. Ya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Coba yang lain, surat yang ya, yang pendek-pendek. Kalau doa makan, silakan doa makan. Doa makan, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Kalau doa buka puasa, Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sah ini muslimah, betul. Oke. Berarti meninggalkan agama Islam itu di usia yang sangat belia ya, 15 tahun ya? Ya. Kok bisa meninggalkan agama Islam itu, gimana ceritanya Bu Fatimah? Saya itu karena kan bapak yang paling sering untuk selalu suruh ikut ngaji gitu. Cuman saya taat karena memang bapak yang ini selalu mendorong gitu. Lalu sampai di satu peristiwa, saya kan 3 bersaudara, saya anak perempuan satu-satunya, jadi saya dekat banget sama bapak saya. Jadi waktu itu pas ngaji, Al-Quran kan ada 30 juz, saya tuh sampai di juz 15 gitu. Lalu bapak saya meninggal pas saya kelas 2 SMP. Lalu dalam tahlilan malam gitu ya, kalau kita kan memang di Islam
apa namanya, nggak boleh jenazah itu nggak langsung dikebumikan gitu, meninggalnya subuh ya paginya gitu udah dimakamkan, atau nggak sore atau nggak siang gitu. Nah lalu di situ saya nanya sama guru ngaji saya gitu, ini bapak saya masuk surga nggak ya, saya sayang sekali sama bapak saya. Ya guru ngaji saya bilang insya Allah kalau amal dan ibadahnya diterima, dilapangkanlah jalannya menuju surga gitu. Ya itulah jawaban mereka gitu. Jadi saya di sini juga nggak ingin menjelekkan kepercayaan saya, cuman dari situ usia saya 14 tahun kalau nggak salah waktu itu, saya nggak bisa terima itu gitu. Bapak saya setahu saya baik gitu, bapak saya juga rajin sholat gitu. Saya rasa bapak saya taat lah sama agamanya. Cuman kalau bapak saya saja nggak diberi kepastian untuk akhir hidupnya gitu, lalu saya gimana gitu. Nah jadi saya berhentilah ngaji. Jadi memang saya nggak selesaikan ngaji saya sampai juz 15 saja. Tadi kalau selesai ngaji biasa kita kan kayak kalau sudah khatam Al-Quran kita bisa potong tumpeng, tapi saya nggak sampai di situ gitu. Jadi karena Anda mendapatkan ketidakjelasan dalam agama Islam, tidak jelas, semuanya serba mudah-mudahan dan lain sebagainya, akhirnya Anda putuskan untuk meninggalkan agama Islam. Lalu bagaimana ceritanya kok bisa jadi Kristen? Nah, jadi saya tuh bukan dari orang mampu. Jadi setelah lulus SMP itu mama kan janda 3 anak. Jadi disuruh untuk mama tuh cuman jual dedak gitu. Dedak tahu kayak makanan ayam. Jadi apa namanya nih, mama bilang mama ada janda nggak bisa kasih sekolah kalian 3 orang. Lalu lulus SMP mama sudah suruh saya nikah, cuman saya bilang saya masih mau sekolah. Akhirnya saya berantau lah ke kota, saya di Kalimantan. Lalu merantau di kota, satu kota, lalu ada satu keluarga, dia memang majelis di masjid gitu, istrinya PNS. Jadi diangkatlah saya nih sebagai anaknya, tapi ikut bantu di situ. Lalu apa ya intinya mereka mungkin karena ada masalah gitu, mungkin sering bilang cerai gitu. Jadi saya merasa nggak damai hati saya gitu. Lalu ketemulah sama tante saya. Tante saya ini saudara mama saya. Jadi mama saya itu dulu murtad. Mualaf, sorry. Ketemu sama bapak saya, betul. Bapak saya ini Bugis. Betul, ketemu tante. Tante ini Kristen. Nah memang mereka sederhana gitu, hidup mereka apa adanya gitu. Lalu dia ketemu saya, lalu saya berjilbab, saya SMA berjilbab, lalu dia kasih satu ayat sama saya, Yohanes 14 ayat 6 itu gitu. Jadi akulah jalan dan kebenaran dan hidup itu. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi karena itulah saya kok ini jawaban yang berapa tahun lalu saya cari gitu. Jadi hanya satu ayat itu sih, itu yang sepertinya langsung berubah hidup Anda ya. Betul. Iya, betul. Akhirnya Anda meninggalkan agama Islam lalu akhirnya menjadi seorang Kristen di usia yang sangat muda itu ya. Betul. Oke. Iya, ceritanya ya. Iya, mantap loh. Oke. Jadi ini pesan Anda nih, kepada orang-orang mungkin yang mengalami pergumulan hidup seperti Anda nih. Artinya dia tidak mendapatkan kepastian, dia mendapatkan kebimbangan. Karena kalau ngomong-ngomong tentang begini, saya tuh ingat Asmiranda. Tahu Asmiranda ya? Jadi Asmiranda itu juga punya sebuah lagu. Waktu dia masih muslim, memang begitu. Mudah-mudahan, janji Allah itu adalah mudah-mudahan. Menurut Al-Quran begitu. Janji Allah itu tidak pasti di dalam Al-Quran. Janji Allah itu mudah-mudahan. Ada ayatnya. Ayatnya ada di dalam surat At-Tahrim, ayat yang ke-8 itu kalau tidak salah. Bahwasanya, jikalau kamu bertaubat dengan taubatan nasuha, mudah-mudahan Allah akan mengampuni. Mudah-mudahan. Begitu. Yang pasti itu malah janjinya Muhammad. Kalau janjinya Muhammad malah pasti. Barang siapa yang mengucapkan 2 kalimat syahadat, dia masuk surga. Tapi kalau Allah tidak pernah berani menjanjikan seperti itu. Makanya memang makin dipelajarin agama Islam, memang makin goncanglah iman orang tersebut kalau dia mau sungguh-sungguh mau belajar. Nah, lagunya Asmiranda itu begini. Waktu dia Islam, lagunya kan mudah-mudahan insya Allah itu lagunya.
Tapi ketika dia jadi Kristen, lagunya udah firman-Mu ya dan amin. Janjimu menopangku. Itu lagunya sudah ganti. Firman-Mu iya dan amin. Sementara firmannya Allah mudah-mudah. Oke, mungkin ada pesan yang lain? Intinya untuk teman-teman yang mungkin masih mantau-mantau gitu ya, untuk masih melihat-lihat dulu gitu. Apa ya? Intinya jangan menunda untuk memilih jalan yang benar, Yesus Kristus. Jangan menunda untuk bertobat gitu, karena kan kita nggak tahu kapan Tuhan datang untuk menjemput kita gitu. Jadi kita nggak bisa selamat hanya karena usaha kita gitu. Saya memilih jalan untuk percaya kepada Yesus itu dari semua keluarga, cuman saya sendiri gitu. Tapi Tuhan bawa saya jauh lebih daripada yang saya bayangkan. Dulu saya pikir saya tuh hanya sampai di SMP, Bang Edis, tapi ternyata setelah saya ikut Tuhan, wah Tuhan punya banyak cara untuk memberkati hidup saya sampai di strata S2. Padahal bukan dari orang yang berada, tapi semua karena Tuhan. Maksud saya, ya sebagaimanapun tangan manusia mencoba untuk merendahkan kita, ya Tuhan punya banyak cara untuk mengangkat kita. Ya, terima kasih. Oke ya. Terima kasih. Terima kasih Semangat. sama-sama. Terima kasih sama-sama. Oke, saya Memberkati. turunkan ya. Tuhan berkati. Ya, makasih. Ya, itulah ya teman-teman ya. Jadi sudah ya hampir tiap hari lah kita dengar cerita-cerita orang meninggalkan agama Islam. Jadi kaum muslimin wal muslimat ya, jangan kalian takut-takut begitu ya. Jangan kalian aduh nanti gimana ya begini. Udah banyak contohnya. Gitu ya, udah banyak contohnya. Nanti dibilangin saya fitnah. Di mana janji Allah itu mudah-mudahan? Oh ya naik ke sini, makanya naik sini. Ya, naik sini. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Ya, kita tahu bahwa ayat itu adalah Yohanes 14 ayat 6 ya, yang berkata bahwa Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Luar biasa sekali ayat itu, dan kita percaya bahwa Tuhan telah menjamah Ibu Fatimah Nasir, dan dari situlah beliau akhirnya menjadi berkat bagi banyak orang. Sekarang beliau sudah menjadi seorang hamba Tuhan, seorang pendeta, sudah menyelesaikan sekolah teologianya, dan saya percaya beliau akan menjadi pemberita Injil, terutama untuk keluarganya, untuk keluarga besarnya yang masih belum mengenal Kristus. Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, mari kita tetap semangat, tetap percaya, tetap setia di dalam Tuhan, dan teruslah bersyafaat, teruslah berdoa, teruslah bersaksi, teruslah menjadi berkat besar bagi banyak orang, karena dengan demikian nama Tuhan dipermuliakan, dan banyak jiwa-jiwa yang belum mengenal Kristus mengalami kasih Tuhan, dan akhirnya percaya. Tetaplah semangat, dan teruslah percaya. Tuhan beserta kita dan memberkati kita, sekarang dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa dan Anak, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, 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 amin.